Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Kebumian tahun 2020 yang bagian astronomi. Kita ke nomor 41. Dysnomia adalah satelit alami dari planet Kerdil Eris. Jarak rata-rata antara kedua benda adalah 37.350 km dengan periode orbit 15,8 hari. Massa gabungan Eris dan Dysnomia adalah berapa? Oke, ini straightforward ya. So, kita kenalan dulu sama Eris dan Dysnomia. Eris ini adalah salah satu dari cukup banyak planet kerdil, termasuk Pluto ya. Termasuk Pluto. Dan juga Sedna yang udah kita bahas di nomor 38. Eris ini punya bulan namanya Dysnomia. Keren juga namanya ya. Masanya Eris itu sekitar segini. Terus masanya Dysnomia itu sekitar 1,4 sampai 4,3 kali 10 pangkat 20 kg. Ini masih di ini ya. Masih dalam perkiraan karena ilmuwan masih terus mencari data yang lebih akurat. So, berarti masanya Eris itu sekitar 40-160 kali lebih besar daripada Dysnomia. Nah, kalau dilihat dari Hubble, ini data dari Hubble Space Telescope, Eris itu kelihatan seperti ini dan Dysnomia orbitnya kayak gini ya. Terus, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita harus pelajari hukum Kepler. Udah umum sekali sih ya, saya yakin ini. Lebih tepatnya ke hukum ketiga Kepler. So, kalau planet mengelilingi bintang atau bulan mengelilingi, maka periode orbit pangkat 2 itu akan sebanding dengan jarak atau jari-jari orbit pangkat 3. Itu esensinya ya. Nah, kita bahas lebih detail. Hukum Kepler ini bisa kita jabarkan menggunakan kalau pakai Newtonian ya, dengan asumsi bahwa orbitnya berupa lingkaran, persis lingkaran. Artinya pusat massa kedua benda ini, bintang dan planetnya atau bulan dan planetnya, itu berada tepat di pusat lingkaran. Dalam kasus yang di bintang nih, dalam ilustrasi ini di bintang. Di sini pusat massanya. Berarti kita bisa analisis pakai kedua hukum ini nih, bahwa gaya gravitasi yang dialami planet itu sama dengan gaya sentripetalnya. Terus kita jabarin aja, gaya gravitasi Gmm per R kuadrat, gaya sentripetal M omega kuadrat kali R. Terus masanya kita coret. M besar ini massa bintang, M kecil ini massa planet ya. Terus ingat bahwa omega itu adalah 2pi per T, berarti langsung kita substitusi, terus kita kuadratin, maka dapatnya model seperti ini. R-nya kita gabung ya. R-nya kita gabung, terus kalau kita pindah ruas, nah maka akan jadi seperti ini, bahwa kita bisa dapat massa bintangnya, itu sama dengan 4pi kuadrat kali R pangkat 3 dibagi konstanta gravitasi kali T pangkat 2. Nah, ini mengasumsikan bahwa pusat massanya tadi tepat berada di bintang ya. Artinya, bintangnya ini jauh lebih masif daripada planet. Dalam sebagian besar kasus, pendekatan ini cukup akurat sih. Karena rata-rata bintang memang masanya jauh lebih masif daripada planetnya. Atau masanya planet jauh lebih masif daripada bulannya. Terus bagaimana kalau misalnya planetnya sangat besar nih? Sehingga menyebabkan pusat massanya tidak lagi tepat berada di bintang tapi sedikit bergeser. Misal ini adalah pusat massanya, maka kita bisa menganalisis lebih detail pakai perhitungan gaya terhadap pusat massa ini. Nah, ini udah dijabarin dengan cukup bagus. Dari sekian banyak referensi yang saya dapat, ini yang kayaknya cukup simpel untuk dipahami. Dari University of Sheffield di UK. Kalian bisa pelajari di sini.
Nah, dari penjabaran tadi, berarti persamaan yang awalnya ini adalah hanya masa mataharinya atau masa bintangnya, maka sebetulnya M itu adalah masa bintang ditambah masa planetnya. Ini sebetulnya hukum Kepler yang lebih akurat, karena ya biar bagaimanapun pusat masanya memang tidak tepat berada di pusat bintangnya. Biasanya ada sedikit pergeseran gitu. So, kita bisa pakai rumus ini. Terus kita balik ke soal, kita ambil esensinya aja. Kita pakai rumus ini ya. Ini udah straight to the point. Berarti sama dengan 4pi kuadrat. R-nya diketahui 37350 km. Kita jadiin meter, berarti kali 1000 tambah 0,3. Pangkat 3 dibagi konstanta gravity 6,67 kali 10 pangkat min 11. Terus dikali periode. Wah, ini perlu jadikan second ya. Berarti 15,8 hari. Satu hari itu adalah 24 jam, berarti kali 24. 1 jam adalah 60 menit kali 60. 1 menit adalah 60 detik, berarti kali 60 lagi. Pangkat 2. Nah, gini. Udah, ini pencet kalkulator aja. Ini pangkatin 3 dibagi, biar nggak salah dalam kurung aja nih. Bagi dalam kurung ini kali ini pangkat 2. Oke. Hati-hati mencetnya nih, yang mana didahulukan dan seterusnya. Pencet nanti dapat hasilnya adalah 1,65487 kali 10 pangkat 22 kg. Nah, sekitar 1,66. Nah, mirip banget sama data tadi ya, data masa Eris tadi ya. Jadi memang masanya Dysnomia kecil banget sih dibanding masanya Eris. Oke, ini straight to the point aja sih model gini. So, model soal yang seperti ini sering banget keluar karena ini bisa macam-macam sih yang ditanya. Bisa masanya kayak gini, kadang periodenya, kadang jari-jari orbitnya, kadang divariasiin dengan kecepatan orbitnya. So, otak-atik aja model seperti ini. Kayaknya ini deh umum banget nih. Sering banget muncul nih. So, harus diamankan yang model seperti ini ya. Untuk mempelajari soal-soal dengan tipe mekanika benda langit seperti ini, kalian bisa cek playlistnya atau hashtagnya mekanika benda langit di soal ini. Terus bagi yang mau dukung Udaniko, bisa lewat traktir.id/Udaniko. Itu aja dulu untuk nomor 41 ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.